yang namanya durhaka kadang halus sekali, kadang berbakti itu juga halus. Berbakti itu adalah urusan hati, bukan basa-basi. Nggak laku basa-basi, sebab yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Jadi jadikan hatimu benar-benar sambung dengan orang tuamu, siapapun beliau. Dan memang kita tidak memilih urusan orang tua, kita tidak bisa memilih, kita dilahirkan sudah. Maka waspada. Berbakti halus, durhaka juga halus, yang sering kami hadirkan dalam silsilah hidup indah dengan berbakti. Sering kita hadirkan banyak contoh, banyak kejadian kedurhakaan yang halus tanpa disadari sebenarnya dia sudah durhaka. Menomorduakan orang tuanya misalnya, menomorduakan orang tuanya. Ada misalnya yang di perantauan. Di perantauan biasanya kami ingatkan di bulan Ramadan, bentar lagi Lebaran. Kira-kira kalau kita dididik oleh orang tua dulu waktu di rumah, setelah pulang dari masjid, sholat hari raya Idul Fitri, biasanya kita langsung bergas pulang dengan kebiasaan sungkem, didahulukan yang paling tua ibunda kita, dan nanti ke rumah orang-orang tua yang ada di kiri kanan rumah kita. Dan memang semestinya memang begitu, orang tua kita dahulukan untuk sungkem kita, memohon ampun, memohon maaf, nyambung silaturahmi. Dan ini tidak beda baik di saat kita dekat atau jauh. Kalau jauh mungkin caranya saja berbeda. Artinya seandainya kita keluar dari sholat hari raya dari masjid misalnya, di saat kita berada di perantauan, tanyakan di hati kecilmu, siapakah orang pertama yang Anda cari dengan telepon Anda? Mungkin seorang pengusaha yang telah memberikan pertolongan kepada Anda sehingga menjadi seorang pengusaha besar di kampung itu. Orang tua di nomor, jadikan ke nomor yang kesekian. Mungkin yang kita telepon adalah itu orang yang pernah minjemin duit kepada kita agar dia tidak marah. Orang tua kita jadikan nomor 2, seolah-olah perjuangan orang tua nggak ada artinya dibanding orang-orang tersebut. Intinya bagaimana hidupnya hati itu. Yang namanya berbakti adalah dengan hati, bukan dengan basa-basi. Basa-basi nggak laku dan tidak akan dilihat oleh Allah. Hakikat batinmu seperti apa dengan orang tuamu, baik atau buruk, karena hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah. Hubungan dengan orang tua ada hubungannya dengan Allah. Mencari keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Jika kita membuat murka orang tua, menjadi sebab Allah murka. Tentunya ada catatan di sini, mencari ridho orang tua dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kalau mencari ridho orang tua dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, nggak benar. Orang tuanya mau mabuk, lalu dikasih kiriman 2 kerat minuman keras, karena apa? Biar ibuku ridho kepadaku. Wah, ini bukan begitu. Mencari ridho orang tua dengan sesuatu yang tidak yang diridhoi oleh Allah. Baik, begitu pentingnya makna bakti kepada orang tua. Suatu ketika yang pernah kami hadirkan dalam satu contoh, bagaimana seorang anak muda yang anak sekolah, yang pada suatu ketika dia mau berangkat sekolah, ini disamperin sama kawannya dan dia terlambat. Memang dia lagi makan saat pagi, sarapan pagi. Sekolahnya dekat 1 kilo 2 kilo, dia naik sepeda kok. Disamperin sama kawannya, rupanya kawannya itu pakai ngempel pakai sepeda, ding 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 gitu. Ayo cepat, kesiangan. Oh iya iya. Akhirnya anak tersebut buru-buru makannya, cepat makan. Setelah makan dengan cepat, kemudian langsung mencuci tangan, ngambil tas, salaman, cium tangan ibunya, pergi naik sepeda ngebut untuk pergi ke sekolah dengan kawannya yang jemput tadi, bareng naik sepeda beriringan begitu.
Sampai di sekolah, kawannya yang nyamperin tadi masuk kelas. Rupanya anak yang tadi yang terlambat makannya tadi itu tidak masuk kelas, balik lagi pulang ke rumah. Sampai temennya bingung, ngapain dia kok pulang lagi. Tidak lama kemudian, setengah jam kemudian kelihatan lagi, sampai tertinggal beberapa menit dari mata pelajaran. Lalu ditanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan bukumu atau gimana? Enggak kok. Memangnya ada apa? Kok kamu pulang? Atau uang sakumu enggak ketinggalan atau apa? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ternyata jawabannya sederhana. Iya, tadi aku pulang. Kenapa? Karena waktu aku berangkat tadi aku buru-buru. Gara-gara kamu bilang siang-siang aku buru-buru. Sehingga waktu aku makan tadi aku langsung cuci tangan. Kemudian aku pergi salaman dengan ibuku. Aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci. Aku tidak rela jika ibuku nanti yang mencucinya. Urusan piring saja, bayangkan. Itu anak sekolah umum. Bagaimana santri pondok di rumah ibunya jadi babu? Ini model apa ini? Nggak pantas. Ada santri pulang ke rumah, mama siapin. Bukan santri itu, nggak tega. Ibumu di rumah setiap hari mikir kamu, mencarikan rezeki, mencarikan uang. Sampai di rumah itu mestinya ibu bapakmu kamu jadikan ratu di rumah. Belajar bikin kopi yang benar, bikin teh yang benar. Kalaupun belum bisa masak, bagaimana menyajikan, bagaimana mencuci piring, merapikan. Di situ ada keberkahan. Lihat, itu hati ya. Jadi hatinya nggak rela ibunya mencuci piringnya. Nggak rela dong orang yang punya hati. Tapi kadang-kadang anak, biarpun anak santri, karena mati hatinya, tidak tahu belajarnya itu hanya belajar ilmu zahir, batin yang tidak dihidupkan. Kalau ibunya cuma mati, titip mas sekalian titip sekalian. Dari dulu ibumu kau titipi sudah. Mencuci piring, mencuci popok, mencuci ini. Inilah ilmu untuk para santri khususnya. Bukan hafalanmu yang banyak, 30 juz Al-Quran tapi tidak punya adab sama orang tuanya. Al-Quran akan mengutuk. Kalau sudah hati pada orang tua nggak ada, nanti pada akhirnya menjadi orang yang pelit. Sama ibunya pelit menyembunyikan rezekinya. Ibunya butuh, kadang-kadang ibunya sakit pun sudah pada berumah tangga anak-anaknya. Ibunya sakit pun mau kunjung ibunya pada ketakutan. Kenapa? Takut dia yang pertama datang ke ibunya. Kenapa kalau yang pertama? Kalau yang pertama nanti pasti kena bagian untuk nebus resep dokter ibunya. Ini kan anak durhaka benar. Kalau urusan dengan orang tua, wahai anak-anak yang soleh soleha, biarpun habis, kalau untuk orang tua ketahuilah akan diganti oleh Allah. Jangan ragu untuk orang tuamu. Macam-macam problem saat ini. Dan kalau kita melihat hidup yang susah itu biasa, langsung saja lihat. Kalau ada orang hidup saat ini susah, tengok dulu langsung hubungannya dengan orang tuanya bagaimana. Ini sekarang pelanggaran orang tua itu macam-macam sebab, mulai dari sekolah melanggar orang tua, kata yang cari ilmu, nggak mau patuh dengan petunjuk orang tua, dengan otaknya sendiri, dengan akalnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Belum lagi sampai menikah pun harus nyakiti orang tua. Kalau nggak dengan dia nggak mau memang mencari penyakit sebagian anak zaman sekarang. Orang tuanya disakiti terus. Nah, makanya termasuk saat ini yang banyak pelanggaran-pelanggaran yang memang dari awalnya tidak syar'i, menghantarkan kepada kedurhakaan kepada orang tua, yang selama ini kita wanti-wanti, awas budaya kafir, pacaran dan seterusnya. Ini pacaran itu menjadikan orang melanggar orang tuanya. Biarpun orang tuanya nggak setuju, tetap maksa dia. Kalaupun dia baik, pasti bohong kepada orang tuanya agar diterima oleh orang tuanya. Ini bagaimana bisa bahagia orang semacam itu? Itulah yang akan menuai kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Sebab disebutkan oleh Rasulullah, kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati ila 'uququl walidain wa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa ini akan ditunda oleh Allah nanti di akhirat hukumannya, kecuali durhaka kepada orang tua akan didahulukan di dunia sebelum mati.
hati-hati urusan durhaka. Orang tuamu adalah orang tuamu, awas. Ada orang kalau ngomong sama orang tuanya tidak bisa kecuali ngangkat suara. Senyumnya jarang dengan orang tua. Innalillah. Mau kemana ini? Mau apa? Bahkan dikatakan kalau ada seorang anak berbicara dengan ibundanya, kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga ibunda sampai ibundanya tidak perlu menoleh, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Atau kalau di saat ibundanya berbicara, dia segera mendekatkan telinganya ke bibir ibundanya sehingga ibundanya tidak perlu mengangkat suara, itu seperti orang jihad di jalan Allah. Wala taqul lahum uffin. Jangan kau berkata kepada orang tuamu dengan kalimat uff. Uff itu adalah kalimat paling ringan yang tidak enak. Dalam bahasa, diterjemahkan dalam bahasa Arab, at-tadajjar, menunjukkan kalau dia itu jenuh, nggak senang, nggak nyaman. Kalau ngomong sama orang tua itu pokoknya nggak menikmati. At-tadajjar itu bosan. Tidak ada wajah yang berceria, tidak ada pandangan yang penuh penghormatan dan kasih sayang. Ngomongnya ngomong menunjukkan kalau dia senak karena orang tuanya, mohon maaf namanya orang tua, bersama usianya yang lanjut pun akan banyak yang kurang, pandangannya kurang, pendengarannya kurang, kemudian lihat jalan pun sudah mulai bertatih-tatih, kulit keriput, pandangan kabur, pendengaran sudah mulai tidak, jalan mulai membungkuk dan macam-macam. Tidak seperti waktu dulu kau masih sempat membentak orang tuanya, tidak peduli dengan orang tuanya, mau kemana. Tidak akan bahagia jika ada orang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua, biarpun didukung oleh orang-orang hebat di kiri kanannya. Mungkin dia duduk dengan wali kutub sekalipun, bahkan istri yang mungkin seorang yang waliyah, dia tidak akan bahagia. Karena apa? Urusannya dengan orang tuanya. Sebab kalau ada anak durhaka kepada orang tua akan dihukum di dunia. Kalau dia seorang pengusaha yang berhasil akan hancur. Kalau ternyata usahanya tetap tidak hancur, akan dikirim oleh Allah istri yang kurang ajar kepadanya. Kalau ternyata istrinya baik, usahanya lancar, semuanya baik, tunggu, Allah akan kirim anak yang lebih jahat dari dia. Agaknya urusan orang tua anak-anakku semuanya, khususnya para santri, hati-hati. Jangan berbeda, jangan mengangkat suara depan orang tua. Ini adalah masalah bakti, hati-hati.